Gimana jadinya jika kamu diajak ngebus sama tante yang suaminya sedang pergi? Yah, tentunya itu akan menjadi ajakan yang sangat menggiurkan. Di mana cerita ini akan saya bawakan dalam film yang berjudul Nggak bisa bahasa Inggris. Film akan berfokus pada dua penjual es krim ganteng bernama Rio dan Johnny. Setiap harinya mereka ini selalu menjual es krim ke sebuah komplek mewah, yang membuat ibu-ibu komplek langsung berkumpul karena mereka ingin melihat dan memegang perut Rio dan Johnny yang kotak-kotak. Hampir setiap hari saat ibu-ibu komplek mendengar suara lonceng es krim milik Rio dan Johnny, para ibu-ibu ini langsung keluar untuk melihat keduanya. Bahkan tak hanya ibu-ibu saja, seorang pembantu muda seperti Lisa pun dibuat gak fokus saat melihat Rio dan Johnny. Tante Vera yang sedari tadi terus memandangi Rio dan Johnny dari kejauhan. Dia pun kemudian masuk ke rumah. Dan karena saking gak tahannya setelah melihat Rio dan Johnny, Tante Vera pun langsung mengajak suaminya untuk ngebus. Singkatnya, setelah suami Tante Vera berangkat bekerja, dia pun langsung keluar untuk menemui Johnny dan Rio. Di sana Tante Vera memesan es rasa coklat. Rio pun segera memberikan es coklat itu kepada Tante Vera, yang membuat Tante Vera sengaja memamerkan skill menjilat es krimnya kepada Johnny dan Rio. Ini jelas membuat keduanya langsung menelan ludah. Hingga tiba-tiba Tante Vera mengajak Rio untuk menemaninya pulang karena dia mengaku uangnya ketinggalan. Di sana Rio pun dibuat kagum dengan rumah Tante Vera yang sangat mewah. Hingga tiba-tiba dia pun dikejutkan dengan Tante Vera yang sudah melepas semua bajunya. Godaan ini pun jelas nggak bisa ditahan oleh Rio, yang akhirnya membuatnya hilaf dan mabar sama Tante Vera. Rio kemudian menemui Johnny dan memberikan uang yang sangat banyak yang diberi oleh Tante Vera. Gak lama mereka dipanggil oleh Tante Yuli dan putrinya yang bernama Niken, di mana Tante Yuli mengatakan jika dia memborong semua dagangan milik Rio dan Johnny. Ini membuat keduanya langsung membawa gerobak esnya masuk ke rumah Tante Yuli. Tapi bukannya disuruh membuat es krim untuk mereka. Di sana Tante Yuli malah mengajak mereka untuk bermain lepas baju. Johnny dan Rio yang kalah dalam permainan, mereka pun membuka baju mereka. Di mana saat Johnny dan Rio sudah membuka semua bajunya, Tante Yuli pun langsung mengajak Johnny untuk ngebus. Sementara dengan Niken putrinya, dia juga ngebus bareng dengan Rio. Singkatnya, sore harinya warga komplek pun digegerkan dengan sebuah berita yang mengabarkan jika semua tabungan milik Tante Vera dan Tante Yuli dikabarkan telah kerampokan. Ini membuat Johnny dan Rio langsung diperiksa oleh satpam. Tapi sayangnya satpam itu pun tidak menemukan apa-apa. Johnny dan Rio kemudian segera menemui Lisa yang membawa sebuah tas, karena ternyata mereka bertiga adalah komplotan perampok. Yah, ternyata selama ini Johnny dan Rio sengaja berpura-pura jual es krim untuk mengalihkan perhatian para targetnya. Dimana jika perhatian targetnya sudah teralihkan oleh Rio dan Johnny, maka Lisa diam-diam akan masuk dan menggasak uang targetnya. Dan film pun selesai. Sungguh ending yang sangat merampokkan. Terima kasih bagi kalian yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Ingat, semua ini hanyalah hiburan semata. Jadi selalu buang sisi negatif dan ambil sisi positifnya jika ada. Dan seperti biasa, terima kasih.